wabarakatuh. Yang kami hormati pemirsa channel Yayasan Al-Mutiin, yang kami hormati, yang pertama adalah syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa menyaksikan berbagai macam acara di channel Yayasan Al-Mutiin. Selanjutnya, selawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita jenuh sudah menanti bagaimana kita bisa belajar bertatap muka. Pasti kejenuhan itu menghampiri setiap siswa, baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, maupun jenjang perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan mengisi di channel Yayasan Al-Mutiin ingin berbagi tips bagaimana kita terbiasa belajar jarak jauh. Bagaimana kita bisa melihat suasana itu menjadi hal yang biasa. Kalau dulu kita sering belajar tatap muka secara langsung di kelas gitu ya, tapi kita sekarang terbiasa nih harus membiasakan diri untuk bisa belajar jarak jauh. Biasanya kita sering mendengar familiarnya adalah DDR. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kepada para pemirsa semuanya di channel Yayasan Al-Mutiin terkait bagaimana sih tipsnya agar kita enjoy, kita tetap nyaman belajar jarak jauh. Tips yang ingin saya bagi yaitu tentang memugar jadwalmu. Ya, bagaimana kita bisa nyaman tentang belajar jarak jauh dengan cara memugar jadwalmu. Nah, tentunya kita baru pertama kali nih ya tentang mendengar kata memugar jadwalmu. Apa sih memugar jadwalmu itu? Yang pertama adalah memahami tujuan belajar. Nah, memugar jadwalmu, yang pertama adalah memahami tujuan belajar. Nah, peserta semuanya, pemirsa channel Yayasan Al-Mutiin yang dirahmati Allah, tentunya kita harus betul-betul paham dulu. Apa nih tujuan dalam belajar? Tentunya tujuan ini adalah niat dalam hati kita. Innama a'malu binniyat. Semua itu tergantung pada niat kita masing-masing. Sehingga cara kita yang pertama untuk lebih nyaman dalam belajar jarak jauh ini adalah niatkan dulu. Ya, kita harus paham tujuan dan niat itu. Luruskan niat kita sehingga kita akan menjadi siswa yang hebat, pelajar yang hebat. Itu salah satu cara yang pertama, ya. Kemudian cara yang kedua, memugar jadwalmu, ya. Tentunya adalah ya. Kita harus tahu Nah, apa ini ya? Multiple intelligence, ya. Bagaimana yang dikatakan dalam teorinya Howard Gardner terkait masalah 8 kecerdasan majemuk. Setiap individu, setiap siswa pasti punya kecerdasannya masing-masing. Sehingga ketika kita ini tidak bisa matematika, tidak bisa IPA, tidak bisa IPS, jangan harus kita berkecil hati ya. Tapi ingatlah, setiap siswa, setiap anak itu pasti punya kecerdasannya masing-masing. Seperti yang dikatakan Howard Gardner ini, ada 8. Yang pertama mungkin adalah kecerdasan matematik. Ya, ada teman kita nih yang pintar matematika. Belum tentu dia bisa ngomong di depan, dia bisa public speaking di depan. Sehingga itu yang harus kita ketahui. 8 itu yang pertama adalah kecerdasan matematika. Yang kedua ada kecerdasan linguistik, bahasa. Bagaimana kita bisa public speaking, kita bisa ngomong di depan. Itu salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu, ya, dari 8 kecerdasan tadi. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan kinestetik. Jadi olah tubuh, ya, yang pintar olahraga, pintar futsal, pintar voli,
pinter sepak bola. Nah, itu salah satu anak yang mempunyai kecerdasan kinestetik atau kecerdasan olah tubuh. Atau yang keempat nih, kecerdasan musikal. Ya, cerdas dalam bidang musik. Pinter gitar, pinter piano, atau pinter menyanyi. Itu salah satunya adalah kecerdasan musikal atau kecerdasan musik. Atau yang kelima, yaitu kecerdasan spasial. Nah, ini salah satu kecerdasan yang biasanya dimiliki oleh kecerdasan anak-anak, ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah gaya belajar, ya, memugar, yaitu gaya belajar. Bagaimana kita harus paham betul apa gaya belajar kita, auditori, visual, atau kinestetik. Nah, itu harus kita ketahui bersama nih sejak dini. Kalau kita sudah tahu gaya belajar kita, maka kita nyaman dalam belajar jarak jauh ini. Kemudian yang keempat adalah ya, memugar jad. Jadilah pelajar yang aktif. Bagaimana kita bisa bertanya setiap materi pelajaran yang kita tidak tahu, sehingga kita harus benar-benar menjadi pelajar yang aktif. Ya, jadi tips yang keempat adalah jadilah pelajar yang aktif. Kemudian yang kelima adalah ya, memugar jadwal. Kemudian mengatur jadwalmu. Ya, bagaimana kita bisa memanajemen waktu yang bagus. Mungkin setiap harinya kita harus punya deadline waktu, manajemen waktu yang bagus, sehingga tidak ada jadwal, agenda yang terlupakan di antara kita sebagai siswa atau pelajar. Dan yang terakhir adalah memugar jadwalmu, mudah menggunakan media sosial, baik itu Facebook, Instagram, atau media sosial yang lainnya. Kalau dulu kita bertatap muka, kita belum tahu nih apa yang namanya Zoom, apa yang namanya Google Meet. Tapi mau nggak mau, ketika kita sudah harus belajar jarak jauh, maka kita harus paham apa ini Zoom, apa itu Google Meet, apa itu Instagram, ya kan? Apa itu Facebook. Sehingga mari kita menjadi pelajar yang merdeka. Ya, dari tadi sudah saya singgung terkait tips bagaimana kita bisa nyaman belajar jarak jauh. Yang perlu kita ingat, para pemirsa channel Yayasan Al-Mutiin, singkatannya adalah memugar jadwalmu. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita lebih nyaman dan lebih enjoy belajar jarak jauh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tetap diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani belajar jarak jauh ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.